Dalam lanjutan Serie A, Sassuolo berhasil meraih 3 poin atas tamunya AC Milan. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan karena tim promosi seperti Sassuolo mampu mengalahkan tim sekelas Milan. Dalam kemenangan didapatkan oleh pasukan Fabio Grosso tersebut tentu ada beberapa momen yang menarik untuk diperhatikan. Salah satunya adalah momen cedera yang dialami oleh Jay Itzes. Cedera yang membuat kapten timnas Indonesia tersebut gagal melanjutkan pertandingan. Namun meski begitu, Bang Jay tetap bisa memberikan kontribusi di lapangan hingga membuat para penyerang AC Milan frustasi. Dan untuk itu inilah momen-momen dari Jay Itzes dalam pertandingan melawan AC Milan di lanjutan Serie A. Meski berstatus tim promosi, namun apa yang ditunjukkan oleh Sassuolo musim ini dapat dikatakan luar biasa. Hingga pekan ke-34, namanya Matic dan kawan-kawan berada di posisi 9 klasmen. Posisi yang tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan dua tim promosi lainnya, yakni Cremonese dan Pisa, di mana dua klub tersebut saat ini berada di zona degradasi. Bahkan Pisa sudah dipastikan akan kembali ke Serie B musim depan. Kini Sassuolo bisa menjadi tim promosi satu-satunya yang bertahan di Serie A jika seandainya Cremonese ikut terdegradasi. Saat ini tim yang dibela Emil tersebut berada di posisi 18 klasmen dan tertinggal 4 poin dari zona aman. Kembali ke Sassuolo, konsistensi mereka yang berada di papan tengah klasmen tentu tak terlepas dengan performa yang mereka tunjukkan. Terbaru, klub berjersey hijau hitam tersebut berhasil mengalahkan tim sekelas AC Milan. Dalam laga tersebut, Sassuolo menang dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Domenico Berardi dan Armand Lauriente. Sementara Milan sama sekali tidak bisa membalasnya, bahkan mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Fikayo Tomori mendapatkan kartu merah di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, mengakui jika timnya layak meraih kekalahan. Menurutnya, skuadnya memang bermain buruk, entah itu di babak pertama maupun babak kedua. Kami melakukan pendekatan yang buruk di kedua babak, terutama di babak kedua. Kami membuangnya begitu saja. Begitulah yang terjadi dalam periode ini. Secara teknis kami melakukan banyak kesalahan. Itu adalah hari yang buruk, hari Minggu yang buruk. Kami harus bertemu lagi pada hari Selasa dan bekerja untuk memperbaikinya, kata Allegri dikutip dari DAZN. Kemenangan Sassuolo harus dibayar mahal. Sayangnya, kemenangan yang didapatkan oleh Sassuolo harus dibayar mahal karena bek andalan mereka, yakni Jay Itzes, harus mengalami cedera. Cedera itu dialami Bang Jay saat babak pertama mau selesai. Cedera yang membuat kapten timnas Indonesia tersebut terpaksa digantikan oleh pemain lain. Secara otomatis, ini adalah pertama kali Jay Itzes tidak bermain selama 90 menit bersama Sassuolo, karena sebelumnya dirinya selalu bermain full dan tidak pernah tergantikan. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, akhirnya mengkonfirmasi cedera yang dialami oleh Jay Itzes. Menurutnya, Jay Itzes mengalami cedera tumit. Grosso kemudian berharap jika cedera itu tidak parah. Dia mendarat dengan buruk saat melompat, mengalami cedera tumit, dan kemudian meminta untuk diganti. Saya harap itu bukan sesuatu yang serius, kata Grosso usai pertandingan. Wajar jika Fabio Grosso berharap cedera Jay Itzes tidak parah, karena pemain berusia 25 tahun tersebut selama ini menjadi andalan utama Sassuolo di lini belakang. Dari 35 pertandingan yang telah dimainkan Sassuolo di Serie A, Jay Itzes telah bermain sebanyak 34 kali. Itu berarti dirinya cuma absen sebanyak 1 kali pertandingan dan hanya sekali tidak bisa bermain penuh.
statistik yang menunjukkan betapa pentingnya Jay Itzes bagi tim Sassuolo. Penampilan Jay Itzes sebelum mengalami cedera. Sebelum mengalami cedera, penampilan Jay Itzes saat melawan AC Milan dapat dikatakan sangat baik. Berdasarkan statistik dari FotMob, Jay Itzes mampu melakukan 11 passing sukses. Untuk sisi bertahan, dirinya mampu melakukan 3 kali clearances. Aksi yang membuat para penyerang Milan seperti Kunku dan Leao frustasi karena mereka semakin kesulitan untuk menembus pertahanan Sassuolo. Kesulitan yang dialami oleh penyerang AC Milan ternyata terus berlanjut setelah Jay Itzes keluar. Buktinya, mereka cuma mampu mencatatkan 1 kali shot on target dalam 90 menit pertandingan. Sebuah statistik yang cukup mengejutkan untuk tim sekelas Milan. Namun jika melihat hasil pertandingan Milan dalam beberapa pertandingan terakhir, harusnya itu sangat wajar. Karena dalam 5 laga terakhir, Rossoneri cuma mampu mencetak 1 gol. Statistik yang membuat lini serang mereka patut dipertanyakan. Ibrahimovic tonton aksi Jay Itzes lawan AC Milan. Lebih lanjut kembali soal Jay Itzes. Pertemuannya dengan AC Milan tentu membuat kita jadi teringat soal rumor transfer yang sebelumnya terjadi. Rumor yang dimaksud adalah ketertarikan Milan terhadap kapten timnas Indonesia tersebut. Bisa saja dalam laga semalam Ibrahimovic ikut hadir untuk menonton langsung pertandingan antara Sassuolo melawan Milan. Kebetulan posisi Ibrahimovic saat ini adalah sebagai penasehat senior di kubu Milan. Jadi tugasnya adalah untuk mengatur strategi olahraga, ikut campur dalam masalah bursa transfer, hingga bertindak sebagai penghubung antara tim dan pemilik. Dengan penampilan konsisten yang ditunjukkan oleh Jay Itzes, bukan tidak mungkin membuat Milan semakin tertarik kepadanya. Kedatangan Jay Itzes itu bakal menambah kekuatan di lini belakang Rossoneri. Namun jika serius, Milan harus hati-hati karena tak hanya mereka yang tertarik kepada Jay Itzes. Bahkan baru-baru ini, tim Brighton asal Inggris kabarnya juga tertarik kepada mantan pemain Venezia tersebut. Sementara itu, kekalahan yang dialami oleh AC Milan semakin nyesek karena beberapa jam setelahnya, rival sekota mereka, yakni Inter Milan, memastikan diri sebagai juara Serie A musim ini. Kepastian itu didapatkan setelah Inter meraih kemenangan atas Parma dengan skor 2-0. Saat itu poin yang didapatkan oleh Inter memang sudah mustahil untuk dikejar dari pesaing terdekat mereka, yakni Napoli. Setelah dipastikan gagal juara, kini fokus AC Milan adalah meraih tiket Liga Champions musim depan. Namun mereka harus bersaing dengan beberapa tim lain seperti Juventus, Como, hingga AS Roma. Berbeda dengan Milan, kemenangan didapatkan oleh Sassuolo paling tidak menjadi modal mereka untuk menatap musim depan. Jika musim ini berada di papan tengah klasmen, musim depan Sassuolo bisa meningkatkan target mereka, yakni minimal bermain di kompetisi Eropa. Namun untuk mencapai target tersebut, Sassuolo tetap harus berbenah. Salah satunya adalah dengan mendatangkan beberapa pemain untuk membantu tim musim depan. Jadi itulah cerita di balik kemenangan Sassuolo atas AC Milan di lanjutan Serie A.